Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Kali ini kita akan membahas tentang konsep sistem administrasi yang ada di sistem operasi Linux. Jadi administrasi sistem yaitu cara pengelola pengguna sistem file, perangkat, proses printer, jaringan, dan sebagainya pada sistem operasi Linux. Jadi selain mengelola poin-poin itu tadi, administrasi sistem ini juga mengelola layanan yang ada di server Linux. Contohnya seperti DNS, terus FTP, dan seterusnya. Lalu sistem operasi Linux yaitu sistem operasi yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Sistem operasi Linux bersifat open source, yang artinya bebas digunakan dan dikembangkan oleh pihak manapun. Nah, karena sistem operasi Linux ini open source dan bisa dikembangkan oleh pihak manapun, maka sistem operasi Linux ini juga memiliki banyak versi atau disebutnya dengan distro, tergantung dengan siapa pengembangnya. Nah, jadi ini beberapa contoh dari versi atau distro Linux, yaitu Debian, Red Hat, Mint, dan OpenSUSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal VirtualBox di Windows 10. Yang pertama kita perlukan yaitu adalah file exe atau executable file dari VirtualBox-nya. Di sini saya sudah ada filenya yang VirtualBox versi 5.2.32. Nah, kita jalankan saja file exe-nya. Nah, akan muncul di sini halaman welcome dari Oracle MV VirtualBox-nya. Kita next saja. Terus di sini ada custom setup, itu untuk menginstal fitur-fitur yang ada. Di sini ada VirtualBox application, VirtualBox USB support, VirtualBox networking, VirtualBox bridge networking, VirtualBox host only networking, dan VirtualBox Python 2.x support. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan keperluan, dan juga di sini ada direktori penyimpanan dari file hasil instalasinya. File instalasinya di sini tidak ada yang mau saya rubah, langsung saja saya klik next. Terus di sini ada custom setup lagi. Cara kita menginstalnya di sini, kalau sudah terinstall, create start menu entire, create shortcut on desktop, create shortcut in the quick launch bar, dan register file association. Di sini kalau kita ingin membuat filenya itu ada di menu start, silahkan diconteng atau dicentang. Yang kedua, create a shortcut on the desktop kalau kita ingin membuat shortcut di desktop. Dan yang ketiga ini adalah create a shortcut in the quick launch bar. Jadi kalau kita mau install dan ada di quick launch bar, ya bisa saja kita centang di sini. Dan register file association. Di sini tidak ada yang mau saya rubah, langsung saja saya klik next. Warning network interface installing required problem installation. Yes, di sini saya klik yes, klik install, dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai.
akan muncul di sini Windows bahwa Oracle VirtualBox kita telah selesai diinstal. Kalau kita ingin langsung menjalankan setelah proses instalasi selesai, kita centang saja yang start Oracle VM VirtualBox, lalu klik finish. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Maulana. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Debian di dalam VirtualBox. Yang pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Sudah, kita klik New. Nah, di sini karena kita ingin menginstal operating systemnya Debian, maka kita tulis di sini Debian. Nah, sudah, kita klik Next. Di sini kita akan menentukan berapa ukuran memori atau RAM-nya dari virtual machine ini. Di sini saya akan menyetingnya menjadi 2 GB atau 2000 MB. Klik Next. Nah, di sini ada harddisk, penentuan harddisknya. Di sini kita pilih yang create a virtual hard disk now. Saya di sini memilihnya yang create virtual hard disk now. Klik create. File tipe hard disknya itu FDI atau VirtualBox Disk Image. Ada virtual hard disk, ada virtual machine disk. Di sini saya memilih yang VDI, virtual disk image. Klik next. Di sini saya menentukannya atau memilihnya yang dynamical allocated. Klik next. Nah, untuk ukurannya di sini saya menggunakan 8 GB untuk ukuran file location and size-nya. Nama foldernya Debian, tidak ada yang saya rubah. Kita klik create. Nah, di sini sudah ada muncul Debian power off. Untuk menginstal OS Debian-nya, kita klik start saja. Setup file disk. Nah, di sini kita akan mencari file dari OS Debian-nya. Oke, di sini saya menempatnya ada sudah punya file disk image-nya, itu Debian 10 versi 10.3.0. Kita open. Kita klik start. Nah, di sini ada beberapa option penginstalan. Yang pertama ada graphical installation, kalau kita ingin menginstal Debian-nya dengan versi GUI atau Graphic User Interface. Lalu ada install. Di sini kalau kita ingin menginstal terminalnya saja, karena di sini saya ingin menggunakan yang terminal saja, maka saya memilih yang install ini. Pilih install lalu enter. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita memilih bahasa yang akan kita gunakan di Debian-nya. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Terus negara atau lokasi kita di sini, karena saya di Indonesia maka saya memilih Indonesia. Sebentar, ini kita tutup dulu. Keyboardnya di sini saya pilih yang Inggris Amerika saja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk pengaturan jaringan, sini saya tidak ada yang diatur. Kita pilih lanjutkan saja.
Nama domain adalah bagian dari alamat internet. Host biasanya berakhiran .com. Karena di sini saya tidak menggunakan nama domain, maka kita lanjutkan aja dengan klik lanjutkan. Kata sandi root. Anda perlu membuat kata sandi untuk root akun. Untuk administrasi sistem, pengguna tak bertanggung jawab jika memilih akses root dapat mengakibatkan bencana. Jadi Anda harus memilih kata sandi yang tidak mudah ditebak. Kata sandi sebaiknya bukanlah kata yang dapat ditemukan dalam kamus atau kata yang dapat diasosiasikan dengan Anda. Kata sandi yang baik berisi kombinasi huruf, angka, tanda baca, serta diganti secara berkala. Akun root seharusnya diberi kata sandi. Jika tidak, maka akun root dimatikan dan sebuah akun pengguna akan dibuat dan diberi wewenang untuk menjadi root dengan perintah sudo. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat melihat sandi saat Anda mengetikkannya. Oke, jadi kita akan membuat sandi untuk root. Sini saya akan mengisikan kata sandinya. Kalau sudah mengisikan kata sandinya, kita klik lanjutkan. Isikan lagi kata sandinya. Akun pengguna akan dibutuhkan. Jadi kita di sini menggunakan membuat akun baru lagi. Di sini saya akan menggunakan nama saya, yaitu Maulana. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Sama di sini menggunakan akun baru. Sebentar. Lanjutkan. Untuk membuat kata sandi baru, di sini kita akan menggunakan kata sandi yang sama saja supaya diingat, atau terserah saja sih, tergantung keperluan juga. Oke, lanjutkan, kita isi lagi kata sandi yang sama. Terus di sini kita memilih zona waktu. Karena saya ada di Kalimantan Selatan, maka saya akan memilih zona waktu yang WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini ada partisi hard disk. Karena saya ingin langsung saja, maka saya yang memilih yang terpadu, gunakan seluruh hard disk. Pilih hard disk yang akan dipartisi. Saya pilih yang dari VirtualBox-nya saja hard disknya. Di sini ada dua pilihan pola partisi, yaitu semua berkas di satu partisi atau partisi home yang terpisah. Untuk pengguna yang baru atau pemula, maka pilih saja yang semua berkas di satu partisi. Tunggu sampai selesai. Terus jika kita ingin mempartisi lagi, silahkan mempartisi terpadu, mengkonfigurasi Piranti Lunak RID, mengatur Logical Volume Manager, mengkonfigurasi volume terinskripsi, mengkonfigurasi volume ISCSI. Oke, membatalkan perubahan pada partisi, tulis perubahan. Selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk. Nah, karena kita sudah selesai dan sesuai saja, maka kita pilih selesai. Tuliskan perubahan yang terjadi pada partisi ini. Jika kita ingin melakukan perubahan, kita pilih tidak. Kalau kita ingin melakukan perubahan, kita pilih ya. Kalau tidak, maka kita pilih tidak. Oke, ini yang tadi sudah selesai, tidak ada lagi yang diperubahkan, maka kita klik ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada pengaturan pengelolaan paket lagi. CD atau DVD instalasi Anda telah dipindai. Labelnya adalah Debian GNU Linux 10.3.0 Buster Official i386 DVD binary
01/2020 0208 jam 13.042. Anda sekarang memiliki pilihan untuk memindai CD atau DVD tambahan untuk digunakan oleh manajer paket. Nah, di sini kita ditanya apakah ingin memindai CD atau DVD lainnya. Kalau iya, silahkan klik ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Satu jaringan cermin, gunakan satu jaringan cermin untuk mirror, tidak. Sini ada pertanyaan lagi, untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Jika ingin berpartisipasi, klik yes. Jika tidak, kita klik yang tidak. Tunggu sampai prosesnya selesai. Terus di sini ada pemilihan perangkat lunaknya. Karena kita ingin menginstal yang versi CLI atau command lainnya saja, maka bagian Debian Desktop Environment itu tidak usah kita tandai. Seperti ini, print server, SSH server, dan yang lainnya. Ini tergantung keperluan kita. Kalau sudah selesai, kita pilih yang enter dan lanjutkan. Memasang boot. Sekarang ada jendela untuk memasang bootloader group pada master boot record. Perhatian, jika penginstalan gagal mendeteksi sistem operasi lain yang ada pada komputer Anda, mengubah master boot record akan membuat sistem operasi tersebut untuk sementara tidak dapat diboot, walaupun nantinya grup dapat dikonfigurasi secara manual untuk dapat memboot sistem operasi lain. Pasang bootloader group pada master boot record. Kalau iya, kita klik ya. Jika tidak, klik tidak. Kita klik iya. Masukkan password secara manual atau tidak. Kembali tidak usah saja. Masang bootloader group pada misalnya. Oke. Tidak usah kita pasang ya. Oke, di sini ada pemilihan untuk pemasangan bootloader. Jika ingin memasang bootloader group pada master boot record, klik ya. Jika tidak, kita klik tidak. Kita coba yang ya dulu. Coba secara manual, kita pakai yang dari VirtualBox-nya saja. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang instalasi telah selesai. Saatnya boot ke sistem baru Anda. Pastikan mengeluarkan media instalasi sehingga Anda boot ke sistem baru, bukan mengulangi instalasi. Kita klik lanjutkan. Nah, kalau kita sudah sampai ke menu Debian login, maka instalasi Debiannya telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Maulana. Pada kali ini kita akan membahas tentang setup client service yang ada di Debian 10. Langsung saja, untuk settingnya, kita setting dulu di pengaturan VirtualBox-nya, terus ke menu network,
Terus kita pilih yang adapter 1, itu kita jadikan di sini yang attach to-nya menjadi host only adapter. Namanya virtual host only adapter. Terus di bagian advanced-nya kita klik, lalu kita pilih yang bagian promiscuous mode-nya, itu kita pilih allow all. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita jalankan Debian-nya. Oke, Debian-nya sudah kita jalankan. Selanjutnya kita login sebagai root. Tulis root, terus kita enter passwordnya sama dengan password yang sudah kita setting pada saat menginstal Debian pada sesi sebelumnya. Kalau kita sudah selesai login, kita cek dulu apakah adapter yang kita setting tadi sudah terbaca atau belum, itu dengan perintah IPA. Oke, di sini sudah terbaca ya, adapternya ENP0S3. Selanjutnya kita akan setting IP-nya yang ada di adapter, yaitu dengan perintah nano spasi slash etc spasi network slash interfaces. Kita enter. Nah, di sini kita akan setting IP dari servernya, yaitu di sini kita beri komentar terserah saja dengan nama apa, tapi di sini saya akan memberi nama dengan nama server Debian. Oke, di sini kita tulis perintah auto, nama adapternya yaitu ENP0S3, lalu iFace ENP0S3 iNet static. Oke, untuk addressnya kita isi dengan IP yang kita tentukan. Di sini saya pakai 192.168.1.1. Terus untuk net masknya saya setting dengan 255.255.0. Oke, kita save dengan menekan Ctrl X. Terus ya enter. Lalu kita restart networknya dengan perintah service networking restart. Kita enter. Oke, networknya sudah kita restart, lalu kita periksa lagi dengan perintah IPA. Oke, di sini sudah tersetting untuk adapternya, itu sudah dengan IP yang kita tulis tadi. Selanjutnya kita akan men-setting adapter yang ada di Windows. Kita ke control panel, terus network dan internet, kita network and sharing center, terus change adapter setting. Nah, ini tadi adapter yang sudah kita
tentukan sebelumnya, yaitu virtual host only network yang di Debian tadi. Kita klik saja, terus ke properties, kita pilih yang Internet Protocol version 4 ini, IP4. Kita klik properties, lalu kita setting ini IP-nya dengan satu jaringan dengan yang Debian tadi, 192.168.1, tapi di sini 2. Subnet masknya sama saja. Kita klik OK, lalu kita close. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah sudah terhubung yang ada di Windows ini dengan yang ada di Debian. Apakah sudah terhubung? Itu kita cari command prompt. Lalu untuk mentes jaringan kita menggunakan perintah ping dengan IP servernya, yaitu 192.168.1.1. Nah, kalau sudah muncul pesan-pesan reply from 192.168.1.1 byte 932 sampai seterusnya ini, dan di sini ada tertulis packet send 4, receive 4, loss 0%. 0% loss berarti kita sudah terhubung dengan server yang ada di Debian. Selanjutnya kita tes lagi yang di Debian apakah sama, yaitu dengan kita perintah ping lalu ke IP dari Windows tadi 192.168.1.2. Enter. Nah, kalau sudah muncul pesan-pesan seperti ini tadi, berarti sudah terhubung juga dari server ke klien. Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.